Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa TVRI Jogja? Senang sekali kami bisa hadir kembali ke hadapan Anda. Sudah ada di hari Selasa, sudah ada di jam 5 sore. Betul. Sekarang saatnya untuk Taman Paseban. Teng dung dung dung. Oh loh, kok nggak didukung loh. Sekali lagi ya, kita kembali lagi di hari Selasa jam 5 sore tentunya dalam Taman Paseban. Iya. Nah, iya. Ya. Kaget deh. Dua pucat-pucat. Ngomong. Ya, orang latihan kok. Kenapa? Loh, katanya segala macam event Iya, mereka sudah iso. biasa. Oke, hari ini kita akan berbagi informasi. Ada tema yang menarik Betul. sekali. Kenapa? Karena kita akan berbicara mengenai tanggal 20. Di bulan November ini banyak hari-hari penting Loh, sebenarnya. jelas. Ya kan? Ini hari-harinya spesial pokoknya. Betul, dari mulai 10 November itu Hari Pahlawan, Betul. kemudian 25 November besok itu Hari Guru, kemudian besok tanggal 29 itu adalah Hari Korpri. Wah, Hari Korpri. Iya. Ini kan biasanya nih Hari Korpri di tahun-tahun sebelumnya kan diperingati. Oh iya betul, betul. Ya, Ada kegiatan-kegiatan. Jalan sehat. Ada kon MC. Sesuk nasibe piye Hmm, awake tuh. dhewe. Tapi ya mari kita tanya kira-kira apa sih kegiatan dari teman-teman Korpri dalam rangka hari ulang tahun Korpri yang ke-49 ini ya. Makanya di studio kita akan hadirkan dua narasumber tamu-tamu penting kita yang sangat istimewa yang siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita terkait dengan apa aja sih yang sudah dilakukan teman-teman dari Korpri ini. Padahal kan urusannya dengan pandemi, nggak boleh bikin pelayanannya seperti Nah, apa gitu. di tengah pandemi ben melayani dengan aman dan tentram. asik dan yang pasti mempersatukan. Nah, Gitu. itu. Karena itu yang menjadi tema kita yaitu Korpri melayani dan, Dan mempersatukan. Gentak-gentak. Oh, lagi ya. Oke. Dan akan menjadi tema kita hari ini ada. Udah. Nah, kita akan panggilkan dua tamu penting kita hari ini. Yang pertama, kita panggilkan langsung. Beliau adalah Asisten 3 Setda Kabupaten Bantul, Bapak Insinyur Pulung Horyadi MSc. Woi. Iya, senada ya kita. Betul. Rasane kaya among tamu nang nggone wuh ya iki ya. Masuk musiknya keroncong. Iya, betul. Nyemplung sebelah mereka, Pak. Nek nyumbang itu loh. Oh iya. Uleh-uleh. Iya, saya pikir beneran. Soalnya ininya kayak serius gitu Nah, loh. iya. Kita kenapa biru-biru? Karena saya tahu hari ini mau Korpri gitu. Makanya saya Nah, pilihnya iya. dress code-nya Sama biru. udah ini, Kak. Iya, begitu. Dari dulu nggak berubah ya Pak ya? Dari ibu saya masih di Korpri masih seperti ini juga ya? Iya. Ini khasnya kok ya Pak Pulung. Aji, siap. Oke, baik. Kegiatan-kegiatan selama pandemi apa biasanya Sibuk kan? nopo nih, Pak? Iya. Ya, kalau sebelumnya itu memang tidak kita biasa ya. Kegiatan Korpri ya, itu kegiatan di luar. rutin Iya. Korpri. Tapi karena ada COVID ini ya memang kita arahkan ke berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana kepedulian kita. Tadi temanya ada satu lagi yang kurang, Mbak. Apa Pak Pulung? Berkontribusi. Jadi Korpri berkontribusi, Oke, melayani dan mempersatukan. mempersatukan. Oke, baik. Ada sedikit yang Siap. tambah. Baik, Pak Siap, Pulung, Ji. nanti kan kita bahas Ji, lebih banyak lagi. Matur Monggo, nuwun. Ji, Pinara. Matur nuwun, Ji. Iya. Pantesan kok Orkes Sariwanginya nggak menyambut, ternyata temanya kurang. Oh iya. Kan cluenya tadi Korpri berkontribusi, melayani dan mempersatukan. Jreng. Oh iya, jadi latihan ngono mungkin ya. Oh, jadi karena nggak ada, nggak jadi. Ben, Nggak usah dijarke siap-siap, malah. enggak. Tenang ora takon. Wis do deg-degan bocah-bocah. Berikutnya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, kita sambut Pak Agus Budi Raharja SKM MKes. Iya. Selamat sore Pak Agus. Iya, ini juga kita senada lagi nih. Saya sering ketemu Pak Agus, jadinya beliau sudah paham. Besok kayaknya Mbak Fira kita sehati. Iya, lama-lama sehati. Ini nek bertiga ini mah kayak foto keluarga ya. Terus kita tadi apa? Saya anak yang tidak diharapkan. Cocok. Cocok. gitu. Masuk ya. Saya kira yang tertukar. Wah, jangan salah lucu loh Pak, ini kasihan nanti dia Pak. Lucu Pak. Oke, Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Iya. Terima kasih. Ketemu lagi Mbak Fira. Ketemu Mas lagi. Pur. Matur J. suwun, Pak. Sehat Baik. semua? Amin, Sehat. Pak. Alhamdulillah. Jasmani rohani Pak. Ya. Ya. Hari ini sehat yang paling penting. J. Betul, dan bahagia dong Pak. Iya pasti. Betul. Sehat Hati bahagia ini seneng sejahtera. gitu. Nah, Beras sejahtera aku yang mumet ya.
Oke, baik Pak Agus. Nanti saya Oke. pengen tanya banyak nih kalau Korpri melayani, berkontribusi terkait dengan COVID, kegiatannya apa saja gitu ya? Ya. Ya, baik Oke. Pak. Silakan. Oke. Iya, Pinara Rumian. Beliau ini Kepala Dinas Kesehatan, tapi saya senang gayanya tuh sporty Lah banget. iya, dari sana lari loh. Iya, tadi nek ora dicegoti tekan kono lho. Pak, stop Pak aku ngono. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan tema kita, yaitu Korpri berkontribusi, melayani, dan Dan mempersatukan. mempersatukan. Setelah yang satu ini, tetap bersama kami dalam Taman Paseban. Paseban. Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari pegawai negeri sipil, BUMD, serta anak perusahaan. Sedangkan perangkat pemerintah desa tidak menjadi anggota Korpri karena telah memiliki organisasi profesi yang bernama PPDI atau Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Meski demikian, Korpri seringkali dikaitkan dengan pegawai negeri sipil. Kedudukan dan kegiatan Korpri tak terlepas dari kedinasan. Korpri yang didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan keputusan Presiden nomor 82 tahun 1971 yang merupakan wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia. Sejak era reformasi, Korpri menjadi organisasi yang netral, tidak berpihak terhadap partai politik tertentu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-49 Korpri pada tanggal 29 November 2020 mendatang, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul juga telah melaksanakan beberapa kegiatan, meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19 sekaligus sebagai langkah konkret dalam membantu pencegahan virus tersebut. Program yang dicanangkan adalah ASN Peduli Penanganan COVID-19. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan, antara lain pemberian bantuan sembako kepada 1.500 warga terdampak COVID-19 melalui kecamatan, pembagian masker kepada pedagang pasar melalui Dinas Perdagangan, pembagian bingkisan berupa multivitamin, madu bagi dokter dan nakes di Puskesmas, RSUD Panembahan Senopati, dan RSCL yang merupakan garda terdepan menangani COVID-19. Pemberian bantuan sembako bagi guru-guru TK dan PAUD yang betul-betul membutuhkan karena terdampak COVID-19. Pemberian bantuan sembako kepada komunitas pengendara bentor. Sesuai dengan surat edaran dari Korpri Pusat bahwa pada saat ini kita akan memperingati HUT Korpri ke-49 dengan tema Korpri berkontribusi, melayani, dan mempersatukan bangsa. Dalam penjabarannya, Korpri pada saat ini tetap berkaitan dengan peningkatan kinerja, kemudian tetap meningkatkan empati atau kepedulian terutama pada saat pandemi COVID-19, tetap menjaga netralitas dan profesionalisme, kemudian meningkatkan fungsi Korpri sebagai perekat pemersatu bangsa dan juga meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Korpri saat ini untuk senantiasa netral, berorientasi pada tugas pelayanan dan selalu berpegang teguh pada profesionalisme. Tidak ikut dalam kancah partai politik apapun. Korpri hanya bertekad, berjuang untuk menyukseskan tugas negara, terutama dalam melaksanakan pengabdian bagi masyarakat dan negara. Korpri berkontribusi, melayani, dan mempersatukan bangsa. Ya, itu tadi sekilas terkait dengan apa yang akan kita bahas. Di akhir sudah disampaikan tadi temanya adalah Korpri berkontribusi, melayani, dan mempersatukan bangsa. Wah, gitu loh, Lah Pur. iya, Korpri itu apa tadi? Korps Pegawai Pegawai Republik Indonesia. Tapi bukan, kalau orang kan mikirnya PNS pasti Korpri pasti PNS. Ternyata enggak. Oh, Pegawai Republik. Indonesia. Berarti nek saya nyambut gawe biasa itu ya saya yo masuk Korpri, napa mboten nih, Pak? Nah, ini sebuah pertanyaan apa gimana nih? Pertanyaan. Pertanyaan. Kayak ini demo. Itu ada pertanyaan tuh Pak, karena kan orang pertama kali lihat Korpri itu pasti PNS gitu. Padahal sebenarnya bukan ya. Iya, Tidak ya, hanya Korpri itu PNS. kan lembaganya sebagai wadah untuk berorganisasi. Iya. Tapi anggotanya juga bisa itu Ada dari PNS. ASN, tapi juga dari bisa BUMD, BUMN, dan mungkin anak-anak dari BUMN, BUMD itu. Sehingga memang walaupun berbeda, tapi ya otomatis
satu juga Oke. berkaitan dengan itu. Karena anggotanya memang dari situ. Oh, jadi kalau misalnya Mas Pur sebagai pegawai di sebuah BUMD atau anak Ya, perusahaannya bisa masuk sebagai anggota Korpri. Nggih. Itu ceritanya. Kecuali pegawai swasta nih Pak, mboten kecatet korpri kula nih Pak. Nggih. Kamu ikut asosiasi yang lain aja. Itu kok pegawai pegawai TVRI ngomong sok-sok dolan teng TVRI. Kula ngesak ten ngarepan niku. Dodol Mas kula Pak. Nek ning wong liwat Mas paring. Maksudnya kalau pegawai TVRI berarti masuk Masuk Korpri. Korpri. Oh, gitu. Nek nek sok-sok dolan nek diundang ngoten niku nggih. Enggak tahu nih Pokoknya masuknya nggih mana boten gitu. terlalu tanya Pak Pulung. Nggih. Itu masalah Jadi Korpri kan seperti itu. Biar masyarakat Paham, Paham. betul, Nah, betul. Nah, ini kalau di Korpri kegiatannya apa saja teman-teman yang ASN dan juga pegawai BUMN Nggih. dan anak perusahaannya? Jadi memang ini dalam rangka HUT Korpri ke-49 Iya, yang iya. dari tahun 2020. Memang ada beberapa hal sebetulnya kan program kami di Korpri. Kebetulan kami wakil ketua Korpri. Iya. Ya, jadi ini memang berkaitan dengan banyak hal, yaitu yang berkaitan dengan yang pertama adalah kaitannya dengan fungsi sosialnya Korpri ya, Iya, Mbak. iya. Ada banyak, termasuk salah satunya adalah Korpri yang berkaitan dengan tali asih. Korpri itu juga kita laksanakan. Kemudian fungsinya yang di kegiatan yang bersifat kesejahteraan. Iya. Kami kan sebagai lembaga juga ingin juga mesejahterakan para anggotanya. Iya. Ya. Salah satu bidang kegiatan yang kita lakukan adalah kita mendirikan koperasi abdi negara. Itu juga anggotanya ya siapa saja yang masuk sebagai anggota Korpri itu bisa juga sebagai Anggota koperasi. anggota, tentu saja ada melalui proses pendaftaran ya, Iya, seperti iya. itu. Kemudian di bidang kepedulian ini sekarang yang dulu ada bidang olahraga, Iya. kita ada lomba, Iya. di lomba POR di Korpri itu juga kita lakukan, termasuk juga berkaitan dengan spiritual keagamaan. Misalnya ada musabaqah tilalatil Quran di Korpri juga Iya, ada. iya. Inilah yang kemudian memang program-program yang sudah kita canangkan dalam 1 tahun yang merupakan kegiatan rutin kita ini memang di tahun 2020 ini Iya. berubah drastis Mbak Iya, Rita. iya, Ya karena perubahan ya memang karena kondisi keadaan seperti ini ya kita harus menyesuaikan dengan kondisinya dengan adanya iya. COVID-19 dan kemudian menjadi pandemi ini Korpri harus kemudian berubah secara drastis dalam Iya. rangka empati kita Iya. dan kepedulian. Tadi Iya. kami sampaikan bahwa di samping kita tuh meningkatkan bagaimana kinerja di saat pandemi ini juga menjadi perhatian kita, Mbak. Kemudian kita tetap harus produktif. Betul. Gitu, ya ini kemudian kita membuat beberapa program yang menyesuaikan dari situasi pandemi ini. Yang sekarang ini Iya, ya. iya. Jadi seperti tali asih, terus ada koperasi, ada Ya. kepedulian spiritual itu memang sudah sebelum Sudah, pandemi pun sebelum sudah pandemi dijalankan. memang seperti Oke, itu. baik. Saya ke Pak Agus dulu deh. Pak Agus, kalau ngomongin soal perannya Korpri dan Ya. sekarang ini sudah di masa pandemi yang kita nggak ngerti sampai kapan. Perannya Korpri itu harusnya seperti apa sih di masa-masa seperti ini? Ya seperti tadi sudah kita kita saksikan bersama di tayangan tadi sebelumnya bahwa Korpri Bantul itu berkontribusi cukup banyak di dalam masa pandemi. Bahkan dari awal pandemi tadi sudah kita saksikan bersama di awal pandemi pada saat kita kesulitan alat pelindung diri. Iya. Pada saat kita kesulitan mau cari hand sanitizer saja susah, Iya. itu Pak Pulung dan kawan-kawan, Pak Sekda, Ketua Korpri, dan jajarannya sudah hadir, mencoba membantu kita untuk menyediakan itu. Iya. Kemudian juga baik dari sisi kemasyarakatan maupun dari sisi ke anggota Korpri. Sisi masyarakat tadi sudah dicontohkan bahwa termasuk bagi masker di pasar, kemudian bagi sembako dan sebagainya untuk menolong saudara-saudara kita yang terdampak karena pandemi COVID-19. Ya. Tidak serta-merta karena dia jadi pasien, Ya. tetapi karena terdampak secara ekonomi. Kemudian dari sisi anggota Korpri, beliau di kepengurusan hadir, kemudian dari dana Korpri, kemudian yang tadi baik untuk APD, untuk kemudian salah satunya kemudian pada saat yang paling kita rasakan itu pada saat teman-teman kita
itu menderita. Kita pernah cukup banyak yang positif COVID-19, terutama di jajaran kami, di Dinas Kesehatan. Kami tercatat hampir 90 orang kami Dinas Kesehatan dan Puskesmas terkonfirmasi positif COVID-19. Di rumah sakit juga sekitar 100 sekian terkonfirmasi COVID-19, tapi semuanya benar sembuh. Jadi itu hadir, kemudian memberikan support, termasuk memberikan bingkisan dan sebagainya. Satu lagi yang lebih yang kemarin selalu kita katakan bahwa kita itu memberikan dorongan itu tidak serta-merta materi, tapi serta-merta obat, tetapi ada serta-merta juga bimbingan rohani, motivasi. Nah, beliau ini salah satunya Pak Pulung ini kemudian waktu itu kemudian memberikan tausiah secara online sebagai sosok yang kemudian anggota Korpri kepada anggota Korpri yang kemudian terjangkit terpapar virus COVID-19. Oke, itu untuk meningkatkan imun juga, Ya, untuk memberikan support juga. gitu ya. Ini kan semakin menarik. Yuk. Ini iklan oleh Oh iya. Kalau enggak, Iya. bahaya kita nggak ada bayar nanti ya. Iya. Ini yang bikin support nih iklannya ini. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap bersama kami dengan tema Korpri berkontribusi melayani dan mempersatukan. Kita kembali saat lagi tetap dalam Taman Paseban.